A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi bertamu ke rumahnya Surya Paloh. Rencanamu tak seindah rencana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah membuat sebuah rencana. Baik rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Termasuk juga hari ini, kita semua ketika bangun dari tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur karena kita kembali terbangun dari tidur kita. Mulai kita menjalani rencana hari ini. Ada yang sama rencananya seperti hari kemarin, ada yang hari ini harus janjian dengan atasan, ada yang hari ini harus coba melamar kerjaan, ada yang hari ini mungkin dia tidak kemana-mana, dia menikmati hari liburnya di hari yang tidak sama seperti yang lain. Dan semua itu bagian daripada rencana masing-masing kita. Karena setiap kita punya kesibukan yang berbeda-beda. Ada yang sibuknya luar biasa seperti presiden, ada yang sibuknya benar-benar tidak bisa diganggu-gugat seperti orang-orang penting, para menteri. Ada yang sibuknya selalu bisa diganggu kapan saja, karena dia senantiasa memegang waktu yang dia miliki dan ready to be share with the other, dan yang lain kapanpun. Dan ini semua bagian daripada kehidupan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan rencana ini, apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi bahwa rencanamu tak seindah rencana Allah. Allah senantiasa memiliki rencana untuk kita semua. Termasuk hari ini. Saya menyampaikan pesan ini, ada di antara teman-teman yang mungkin tidak berniat mendengar, tapi Allah takdirkan mendengar. Ada di antara teman-teman yang mungkin tidak sengaja tiba-tiba kok ketemu dengan video ini. Itu bagian daripada rencana Allah, yang artinya setiap kita ini senantiasa ada dalam catatan takdir yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Termasuk juga mungkin ada teman-teman yang sudah mencoba melamar seorang wanita, atau seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Udah disiapin kartu undangannya, kemudian tanggalnya, dan semuanya sudah tersiapkan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pas di hari H-1, kok ternyata dia terlihat selingkuh. Dia terpergok sedang bersama orang lain, bersama orang yang kalau artinya dia tidak pada jalur yang benar. Dia terpergoki bersama orang lain dalam keadaan yang harusnya tidak terjadi, maksudnya berhalwat. Dan ini kasus yang pernah terjadi. Nah, ketika kasus ini terjadi, teman-teman, tidak usah ambil pusing. Inilah mungkin bagian daripada Allah menyelamatkan kita yang tadinya sudah berniat bersatu dengan seseorang, tapi ternyata H-1 Allah batalkan. Dengan caranya tentu. Dengan caranya Allah perlihatkan keburukannya, Allah tunjukkan apa yang tidak kita sukai darinya, sehingga tiba-tiba rencana yang sudah diatur begitu demikian rapi dan sudah tinggal menghitung hari, ternyata harus batal. Dan ini bagian daripada yang harus kita sabari dalam menjalaninya. Karena nggak mungkin kita ngoyo, tapi ternyata kata Allah itu nggak baik. Tinggal kita terima sejatinya. Nah,
Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak. Ini Allah nukil, Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang menggambarkan bahwa setiap kita beraktivitas, setiap kita memiliki rencana, Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana kita. Ini juga yang terjadi kepada guru saya, Ustadz Agim Nestiar. Beliau dulu punya rencana apa? Jadi masuk ke TNI. Tapi ternyata beliau tidak masuk kategorinya. Sehingga apa? Baru beliau sadar, oh ternyata bukan di sana tempatnya. Akhirnya Allah apa? Allah ganti dengan rencana Allah, beliau menjadi kiai. Dan beliau bersyukur, kenapa nggak menjadi seorang TNI tapi menjadi seorang kiai. Begitu pula dengan Ustadz Tasat Latif. Beliau juga sama, pernah daftar untuk di akademi menjadi seperti Agim, pengen di di TNI, tapi ternyata sama kasusnya, tidak masuk di sana. Kalau kata beliau menyampaikan, karena beliau ceper katanya, sehingga tidak masuk di TNI. Tapi beliau sekarang bersyukur. Kenapa? Dengan status beliau sekarang sebagai kiai, beliau bisa menceramahi orang-orang yang berbaret merah dan seterusnya dengan topi beliau yang berwarna putih. Baret putih beliau sebutnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang begitu. Kita berencana begitu rapi, tapi ternyata enggak terlaksana. Jadi jangan pusing kalau tidak terlaksana. Allah punya rencana yang lebih baik. Makanya ada peribahasa di luar, di tetangga kita, negara tetangga, man proposes, God is possess. Manusia berencana, Allah yang nentuin. Sejatinya bukan Allah yang nentuin, Allah juga punya rencana. Jadi ketika kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan ketika dua rencana ini bersinggungan, maka yang pasti adalah rencana Allah yang akan berjalan. Kalau misalkan rencana Allah sama dengan rencana kita, alhamdulillah kita senang. Tapi ketika rencana kita tidak sama dengan rencana Allah, biasanya kita yang tidak mau terima. Kita nggak sabar, kita nggak ridho, padahal sejatinya Allah sedang merencanakan yang lebih baik buat kita. Nah, teman-teman kini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, dengan apapun yang Allah kasih, apapun kondisinya. Kalau tadi kisah dari Kiai Haji Gimnastiar sama Ustadz Tasat Latif, kita coba sedikit melihat bagaimana seorang Najah, Hafiz Cilik, yang kata dokter beliau itu dinilai tidak bisa berpikir secara jernih. Jadi akalnya itu tidak nyambung dengan tubuhnya, sehingga tidak mungkin ia bisa melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Dan itu penyakitnya. Tapi ternyata Allah ingin menunjukkan betapa agungnya kemampuan dan takdir Allah. Ketika seorang dokter menyatakan ia tidak mampu untuk bekerja normal seperti kita, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah mampukan ia menghafal Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengangkat dirinya. Setiap orang senantiasa ingin memberikan khidmat atau pelayanan yang terbaik kepada Najah ini. Padahal kalau kata dokter dinilai nggak bisa Pak, makanya beliau jalannya harus pakai kursi roda, dipangku, tapi semua orang merindukan beliau. Kenapa? Ada Al-Quran dalam dirinya. Nah, teman-teman kini ada betul itu sebuah contoh di mana apa yang kita benci belum tentu itu buruk, dan apa yang kita cintai belum tentu itu bagus. Kenapa?
kan Allah lebih mengetahui. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan kondisi apapun kita. Hari ini belum kaya, hari ini belum punya mobil, hari ini belum menikah, hari ini masih sedikit ilmunya, hari ini masih hobinya main, hari ini masih merokok. Senantiasa berdoa kepada Allah, minta yang terbaik, dan ketika kita istiqomah, kita senantiasa meminta kepada Allah, kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Kenapa? Karena itu adalah senjata kaum muslimin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau kita nggak manfaatin doa itu, mau bagaimana lagi? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Siapa kita? Kita nggak punya apa-apa. Terlahir sebagai seorang bayi gak punya apa-apa. Nanti kembali kepada Allah juga. Kita tidak punya apa-apa kecuali amal kebaikan yang kita torehkan dalam setiap perjalanan langkah kita. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.